Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 21 Januari 2025. Hari ini kita memperingati peringatan wajib Santa Agnes Martir. Agnes atau Agnes hidup pada masa gereja perdana, yaitu masa ketika orang-orang Kristen mengalami penganiayaan hebat. Nama Agnes dari kata Latin berarti anak domba atau kurban. Dalam bahasa Yunani, Agnes berarti yang murni dan suci. Agnes adalah seorang gadis remaja yang cantik rupawan. Banyak pemuda Romawi terpikat padanya. Mereka saling bersaing untuk dapat memperistri Agnes. Tetapi Agnes menolak mereka semua dengan halus dan mengatakan bahwa ia telah mengikatkan diri pada Kristus. Para pemuda yang sakit hati, yang kecewa karena ditolak, melaporkan Agnes sebagai pengikut Kristus kepada pejabat Romawi. Agnes diminta untuk menyangkal imannya, namun Agnes menolak. Ketika itu ia diseret ke mezbah berhala dan diperintahkan untuk menyembahnya. Namun Agnes malah mengulurkan tangannya dan membuat tanda salib serta berkata, "Kalian dapat menodai pedang kalian dengan darahku, tetapi kalian tidak akan pernah dapat menodai kesucian tubuhku yang telah kupersembahkan kepada Kristus." Mendengar perkataan Agnes, gubernur memerintahkan Algojo untuk memenggalnya. Dan Santa Agnes wafat sebagai martir sekitar tahun 304. Usia Agnes kala itu baru 13 tahun. Jenazah Santa Agnes dimakamkan di Via Nomentana dekat kota Roma. Pada tahun 354, Kaisar Konstantinus Agung mendirikan sebuah gereja di tempat Agnes disemayamkan. Di bawah altar gereja dan sekarang dikenal dengan Basilik Santa Agnes, di sanalah jenazah Santa Agnes dibaringkan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 2 ayat 23 sampai dengan 28. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa Tuhan kita Yesus Kristus akan menerangi mata budi kita, agar kita mengenal harapan panggilan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ketika Natal beberapa waktu lalu, ada frater yang diutus untuk asistensi membantu perayaan Natal di Paroki Bintaro Jaya, tempat dulu saya pernah bertugas. Ia diminta untuk kembali ke seminari sebelum jam makan malam. Namun karena waktu itu saya masih ada misa sore dan frater ini juga turut menemani misa sore Natal itu, maka ia terlambat. Ia menjadi sangat cemas dan berkata kepada saya, "Waduh Romo, gawat nih Romo, aku akan kena hukuman nih kalau kayak gini nih. Bisa-bisa saya gagal ditabiskan." Saya katakan kepadanya, "Frater, jangan khawatir.
Masa cuman gara-gara terlambat datang ke seminari doang tiba-tiba nggak jadi tabisan? Kan semua bisa dijelaskan dan bisa dipertanggungjawabkan. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini sangat indah. Pada hari Sabat, Yesus berjalan bersama dengan para muridnya di ladang gandum. Dan murid-muridnya, dia metik bulir-bulir gandum. Orang Farisi yang melihat hal itu protes kepada Yesus dan berkata, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Kelihatannya orang-orang Farisi ini taat hukum, namun justru mereka dibutakan oleh hukum dan aturan. Atau mereka menggunakan hukum sebagai kendaraan, sebagai instrumen untuk nyala-nyalain orang lain. Yesus memberikan sebuah jawaban yang diangkat dari kisah Raja Daud. Yakni ketika Raja Daud dan rombongannya kekurangan dan kelaparan, mereka masuk dalam bait Allah dan makan roti sajian. Maka Yesus menegaskan, hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Artinya jelas bahwa hukum dan aturan dibuat untuk menyejahterakan, bukan untuk menyengsarakan. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, menaati aturan atau hukum bukanlah secara buta saja. Diperlukan kesadaran untuk bertanggung jawab dalam menaatinya. Dan Yesus mengajak kita untuk sadar, eling bahwa tujuan dari aturan dan hukum itu adalah untuk menyejahterakan, bukan untuk menyusahkan, apalagi menyengsarakan orang. Semoga itulah yang mau dibuat oleh kita dan kita mau memperjuangkannya. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.